Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Engkang yang kami hormati hadratil muhtaramin, para kiai, para tuan guru, para habaib, terutama akhinal karim yang mulia guru kita sekaligus kakanda kita Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Munziri Johari. Beliau kakak saya ya, tadi belum disebutkan kakak ipar ya. Demikian pula beliau kakanda Kiai Haji Ahmad Miladi. Meskipun beliau kakanda, tapi saya lahir sebelumnya. Alhamdulillah. Tapi tidak mengurangi saya hormat kami kepada beliau berdua. Bagaimana juga beliau adalah kakak yang harus kita hormati dan harus kita takzimi, kita ikuti apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Terutama juga akhinal karim, pengasuh pondok pesantren Al-Hasaniyah, Anwarul Hasaniyah, akhinal karim, tuan guru ahli bastomi, masya Allah, dan para santri putra maupun putri, para relawan dari pejuang-pejuang, masya Allah, yang luar biasa, yang ikut membesarkan pondok pesantren Anwar Hasaniyah. Mudah-mudahan amalnya diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti kita bersama-sama bisa menyenangkan hati baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi bersama-sama para ulama, bersama-sama para orang-orang yang saleh, mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ini bingung mau menyampaikan apa, bingung karena semuanya sudah diborong. Dan itu luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Saya itu kalau mendengarkan fatwa-fatwa atau nasihat beliau itu Masya Allah, senang sekali. Ceritanya begitu memikat dan jarang sekali kiai seperti kakanda ini, Masya Allah, luar biasa. Meskipun saya itu lahir sebelumnya, tapi jauh sekali dibanding dengan beliau. Alhamdulillah. Tadi Masya Allah mau menyampaikan apa jadi bingung, Masya Allah. Tapi enggak apa-apa, tadi saya sampaikan bagian daripada aurat abuya, akhir daripada wirdul latif. Masya Allah,
la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini kalau kita hayati, mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang bisa menuntun kita untuk menuju jalan yang baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada satupun yang bisa memalingkan kita, menjauhkan kita, menyelamatkan kita dari segala bentuk keburukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala kenikmatan apapun yang diberikan kepada kita, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan ilmu, kenikmatan kita bisa mengamalkan ilmu, kenikmatan kita bisa ikut di majelis seperti ini, kenikmatan kita bisa thalabul ilm, kenikmatan kita bisa ikut berjuang dengan tuan guru kita yaitu Al Ustadz Ali Bastami, kenikmatan kita ikut serta membantu di dalam hal yang baik. Semuanya itu tidak ada lain kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tidak ada upaya kita untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, keburukan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa indahnya aurat yang sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Romo Kiai, yaitu bukan Romo Abuya Mundhiri Johari, Masya Allah, ya akhir daripada wirdul latif yang kemungkinan di Pondok Anwarul Hasanah ini juga setiap habis subuh dibaca. Alhamdulillah. Karena itulah dikuatkan di dalam rotib haddad juga disebutkan, karena itulah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Saya rela Allah menjadi Tuhanku. Kenapa? Karena yang memberikan segala bentuk kenikmatan tidak ada lain kecuali Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menghantarkan kita masuk surga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan segala bentuk kenikmatan apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kesehatan, sakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mengukuhkan supaya kita yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah. Raditu billahi rabba, sebagai Tuhan kita rela Allah sebagai Tuhan. Kita ikuti apa yang menjadi ajarannya, yang menjadi aturannya, yang menjadi yaitu petunjuk-petunjuknya. Karena itu tadi disampaikan oleh yaitu guru kita Abuya Mundhiri Johari, taraktu fikum ma in tamassaktum, dan seterusnya. Jadi kita meninggalkan dua hal yang apabila kita pegang maka kita insya Allah akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Kitabullah. Kita baca, kita berusaha untuk mengamalkan isi-isinya. Alhamdulillah. Tadi juga disebutkan, Masya Allah,
Kalau mungkin di Indonesia hafal Quran sudah luar biasa, tapi kalau di Timur Tengah sebagaimana disampaikan Abi Naki Munziri, Masya Allah, sesuatu hal yang sangat biasa ya. Masya Allah, di Mesir ya, di Fas ya, di Fas ya, di Mesir sama saja. Jadi karena itu dulu itu tidak ada orang yang alim kecuali hafal Quran. Zaman dahulu. Mungkin zaman sekarang di Timur Tengah tidak ada orang yang alim kecuali hafal Quran. Sekarang kalau di Indonesia, kalau alim enggak hafal Quran, kalau hafal Quran enggak ngalim. Nah, masyaallah. Maka betapa beruntungnya ketika berada di Indonesia itu ada seorang alim dan sekaligus bisa hafal Quran dan bisa mengamalkannya. Alhamdulillah, masyaallah. Raditu billahi robba, masyaallah, wa bil islami dina. Nah, kita juga harus ridho Islam sebagai agama kita. Karena sekarang ini banyak sekali pengkaburan ya. La ilaha illallah dijadikan sebagai sumber persatuan. Padahal itu tauhid, supaya kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi dening Gusti Allah. Mergo inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain adalah agama Islam. Selain agama Islam, bagi umat Islam kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ada ayat lain disebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka sampai disebutkan juga kita itu mendapatkan kenikmatan yang sangat besar ketika kita memeluk agama Islam. Kan sebutkan setiap khatib mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kalian semua jangan sampai meninggal dunia kecuali netepi agama Islam. Tetap dalam agama Islam, karena netepi agama Islam, mati dalam keadaan iman dan Islam, itu tiket kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak santri yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyau wa rasulah. Maka cocok dengan tadi apa yang disampaikan oleh Abina Kiai Munziri, kita menumbuhkan rasa mahabbah dengan membaca qasidah, dengan membaca sholawat, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk daripada rasa kita ridho bahwa baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Maka kitabullah wa sunnati fi riwayatin wa itrati ahli baiti. Jadi keturunannya, kalau kita cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lahirkan bentuk cinta kita kepada Nabi adalah cinta kepada keluarga baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah
lima yaghdullahu min ni'amih. Kita semuanya dianjurkan supaya cinta kepada Allah karena Allah telah memberikan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Ahibbuni lihubbillah. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan kalian semua hendaknya cinta kepada keluarga baginda Nabi demi cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku cinta Nabi tapi kita menyakiti hati keluarga Nabi, maka itu cintanya cinta apa itu? Cintanya cinta apa? Palsu. Bentuk kita cinta Nabi adalah cinta kepada keluarga baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina abi Sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Masya Allah tadi, Masya Allah ulasan-ulasan, nasihat-nasihat buat para santri ya, Masya Allah, supaya kita meskipun sedikit ilmu yang kita dapatkan maka kita berusaha untuk mengamalkan. Di samping itu juga menjaga aurat-aurat ya, yang sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Ali Bastami. Masya Allah luar biasa. Dan saya juga mau menukil juga, saya ini beten santrinya Abuya As-Said Muhammad Ali Al-Maliki. Saya sama dengan Ustaz Bastami ya. Jadi santri dan santrinya Abuya As-Said Maliki ya. Cuma saya itu percinta. Kebetulan saya alhamdulillah yang menikahkan Abuya As-Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Berkah dinikahkan itu akhirnya menumbuhkan rasa alaqah, rasa cinta kepada Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki. Sedikit yang saya ingat mungkin dari tulisan-tulisan alumni Abuya As-Said Muhammad yang ditulis oleh Habib Mustafa ya. Habib Mustafa, at-talibul khadum ahabbu ilayya minat talibil mujtahid. Nah, tadi kan sudah disampaikan yaitu guru kita Abuya Munziri Johari, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu fi ridhas syekh. Nah, ini juga disebutkan Abuya As-Said Muhammad Al-Maliki, at-talibul khadum ahabu ilayya minat talibil mujtahid. Santri yang ahli khidmah, yang ahli apa? Khidmah. Itu lebih aku cintai ya. Lebih aku cintai daripada santri sing sregep, yang rajin belajar ya. Rajin juga bagus, menyenangkan, guru-guru kita senang kalau melihat santrinya rajin ya, kemudian semangat ya, himmahnya kuat, senang sekali. Tapi lebih senang lagi ketika melihat santri itu berkhidmah ya. Lah Masya Allah Ustadz Ali Bastami itu luar biasa ini. Tidak hanya beliau itu ahli khidmah, tapi at-talibul khadumul mujtahid. Wah, ini kalau lihat, kalau jadi santrinya Abu ya Masya Allah luar biasa. Dari keberhasilan yaitu guru kita Ustadz Ali Bastawi tidak lepas daripada semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah anugerah Allah ta'ala akan diberikan kepada guru kita, tuan guru kita Al-Ustadz Kiai Ali Bastami, tidak ada lain karena apa? Karena sungguh luar biasa, semangatnya luar biasa ya. Di samping itu khidmahnya luar biasa, Masya Allah. Kami ungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bisa kita bayangkan jarak antara Pekanbaru dengan Tabalong ini berapa kilo? Balikpapan. Balikpapan. Perjalanannya 10 jam, Masya Allah.
sampai 10 jam harus meninggalkan kewajibannya, santri-santrinya ditinggalkan demi menjemput kita. Masya Allah, luar biasa. Ini santri langka, Masya Allah. Alhamdulillah, saya juga ikut senang sekali. Meskipun beliau itu usianya masih muda, 30 tahun, tapi mengalahkan dulu yang mengajarinya, Masya Allah. Saya belum apa-apa saya banyak belajar sama beliau, Masya Allah. Mendapatkan banyak inspirasi meskipun usianya jauh lebih muda, tapi Masya Allah. Jadi mempraktekkan dawuhnya abunya, taklimul dan juga taklimul ta'in zakain wahirsin wastibar. Itu penting sekali untuk kesuksesan ya. Zakain wahirsin wastibar, kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bisa dilatih dengan apa? Sering menghafalkan, sering mutola'ah, sering memahami. Nanti bisa lama-lama cerdas. Zakain. Wah, saya detail kok, lama-lama cerdas insya Allah. Asal istiqomah terus, jangan bosan-bosan. Wahirsin, himmah yang kuat ya. Terus ini sama Ustadz Ali Bastami jarang tidur ini, kalau waktu di Jepara itu selama 3 tahun jarang tidur, itu tidurnya paling berapa jam itu, Masya Allah. Jadi semuanya yang dari Jepara sudah diangkut semuanya, alhamdulillah. Zakain, wahirsin, wastibar, dan sabar itu, Masya Allah. Khidmahnya juga luar biasa. Alhamdulillah, panjenengan semuanya harus merasa bangga dan bersyukur mempunyai guru seperti yaitu guru kita Ustadz Ali Bastami yang gigih membimbing antum semuanya ya, mengarahkan antum semuanya, dan juga para relawan ya, para pejuang-pejuang, Masya Allah, yang bisa menghantarkan untuk menuju jalan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Masya Allah. Terima kasih sekali nih, sudah berapa 2 atau 3 hari, Masya Allah, mendampingi kita, Masya Allah. Padahal beliau itu bukan orang biasa, orang yang sangat luar biasa. Saya tuh kalah jauh sama beliau. Saya paling-paling ngaji santri, tapi beliau Masya Allah punya jamaah yang berbagai macam ya, punya jamaah yang ada di penjara, jamaah rutan, itu jamaah lapas luar biasa. Kemudian jamaah nongkrong kajian Islam, Masya Allah, luar biasa nih, patut untuk dicontoh. Dan kita jangan ragu-ragu untuk nasrul ilm. Biasanya santri kalau sudah agak tua itu sudah terjun di masyarakat, kadang-kadang ragu, nanti kalau saya ini berjuang saat sekarang mengajar, nanti rezekinya bagaimana? Rezekinya bagaimana? Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki bagi talibul ilm, rezeki bagi orang yang mengajar, ini ada punya nilai keistimewaan ya. Secara umum Allah menjamin rezeki, tapi khususnya talibul ilm, khususnya orang yang menyebarkan ilmu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kita yakin janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sabda Rasulullah sallallahu di dalam An-Najsawi. Iya, itu apa itu? Di dalam An-Najsawi ini kalau hadis ya, Masya Allah, talibul ilm itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu, dan akan dimudahkan. Maka kita jangan ragu-ragu ketika kita melangkah untuk nasrul ilm, sebagai mengikuti manhaj guru-guru kita, sebagainya sampaikan oleh guru kita Kiai Mundhir Jahari. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita mau bergerak, katanya guru kita Tuan Ustadz Ali Bastami, katanya inna fit ta'allum wal harakah, inna fit ta'allum wal harakah barokah. Kalau kita mau belajar, mau mengajarkan, kemudian mau bergerak, pasti di sana ada keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Di hidup kita mendapat keberkahan dari Allah, dimudahkan segala urusannya, keluarga kita yaitu diberi Allah Ta'ala yaitu menjadi keluarga yang sakinah, yang barokah, kehidupan kita diberi menjadikan
kehidupan yang punya arti, yang bisa menyenangkan hati baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti masuk di akhirat nanti masuk ke dalam surga dengan mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kekhilafan apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.